Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Bulan Madu dengan Kuntilanak. Kisah nyata 7 hari berbulan madu dengan kuntilanak. Kisah mistis ini benar-benar terjadi di kota Strabat, menimpa seorang penari bentor atau becak motor bernama Karto. Selama 7 malam, dia berbulan madu dengan kuntilanak. Kota Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di penghujung bulan Mei, terlihat sepi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang biasanya hilir mudi melintas di tengah kota. Malam itu tidak kelihatan. Sejak senja hingga larut malam, gerimis memang turun membasahi jalan raya. Mungkin karena itu, warga lebih memilih diam di rumah. Malam itu, menurut penanggalan Jawa, adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang diyakini sangat angker, karena sering terjadi peristiwa mistis. Namun, di zaman sekarang malam keramat itu sudah tidak dianggap lagi angker. Lihat saja, abang-abang penari bentor tetap saja mencari muatan, tanpa memperdulikan keangkeran malam Jumat Kliwon. Salah satu penari bentor itu adalah Karto. Meskipun malam itu hujan gerimis tidak berhenti, dia terus saja mencari penumpang. Waktu baru pukul 23.15 malam. Kota Stabat yang biasanya ramai menjadi sunyi seperti kota mati. Karto tetap setia menanti calon penumpang bentornya. Sebuah bus jurusan Banda Aceh Medan berhenti. Seorang perempuan memakai baju kuning turun dari bus. Sambil menenteng payung di tangannya, wanita itu berdiri di pinggir jalan, menanti kendaraan umum yang lewat. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah Karto. Karto pun kemudian bergegas menyalakan bentornya dan segera menghampiri wanita itu. Dalam hati, Karto pun kegirangan. Sebab jarang sekali dia mendapatkan penumpang perempuan cantik seperti malam itu. Karto tidak sempat menyahut sapaan dari wanita cantik tersebut, sebab mulutnya seperti terkunci melihat betapa cantiknya perempuan calon penumpangnya itu. Wanita itu pun kemudian naik ke atas bentor. Darah Karto pun tersirat ke ubun-ubun, sebab secara tak sengaja rok pendek yang dipakai wanita itu pun tersingkap, sehingga terlihat banyak yang putih mulus. Berulang kali Karto pun harus menelan air liurnya. "Kemana tujuannya, Dik?" tanya Karto sambil menahan gejolak dalam dadanya. Kemudian wanita tersebut menjawab, "Ke arah desa Ulat Berayun." Karto segera tancap gas menuju alamat yang disebutkan. Tapi anehnya, baru sekitar 15 menit Karto memacu bentornya. Tiba-tiba dia merasakan sudah berada di tempat yang sangat asing baginya. Karto seperti memasuki kota metropolitan yang sangat megah. Kendaraan mewah hilir mudik dan perempuan-perempuan cantik keluar masuk plaza. Seingat Karto, tidak ada plaza-plaza yang mewah seperti itu. Bahkan, mobil-mobil yang hilir mudik seperti sangat asing di matanya. Tak lama kemudian Karto pun menghentikan bentornya di depan rumah megah, bagaikan sebuah istana. Halamannya sangat luas, ditumbuhi rumput hijau dan bunga aneka warna. Bagian teras rumah itu dihiasi lampu kristal yang sangat mewah. Wanita tersebut kemudian mengatakan ajakan kepada Karto untuk singgah terlebih dahulu, untuk dibikinkan bandrek susu. Karto tidak dapat menolak ajakan wanita itu, sebab wanita itu sudah bergelayut di pundaknya. Kebetulan udara sangat dingin, minum bandrek susu pasti dapat menghangatkan badan. Di samping itu jarang sekali dia mendapatkan tawaran sebaik ini dari seorang penumpang, apalagi dari gadis yang sangat cantik selangit. Begitulah
bisik batin Karto. Sementara Karto masih sibuk mengendalikan perasaannya, wanita itu pun membuka pintu depan rumahnya. Karto kemudian dipersilakan duduk di ruang tamu yang tertata rapi. Wanita tersebut kemudian mempersilakan Karto duduk. Kemudian ia berjalan ke dapur untuk membuat minuman bandrek. Suara wanita tersebut sangat lembut dan manja. Karto hanya bisa mengangguk, dan dia terus terkagum-kagum melihat perabotan dalam rumah yang serba mewah dan megah itu. Pastilah gadis ini anak orang kaya, karena rumahnya saja bagaikan istana raja, bisik Karto di dalam hati. Pria beranak satu ini lebih kagum lagi saat dia menatap perempuan pemilik rumah datang membawa 2 gelas minuman dan telah berganti baju setengah telanjang. Lekuk tubuhnya terlihat nyata di mata Karto. Perempuan itu hanya tersenyum menggoda ketika menyuguhkan gelas berisi bandrek susu. Karto dapat melihat dengan leluasa 2 bukit kembar tegak berdiri runcing di dadanya yang montok. Perempuan itu lagi-lagi hanya tersenyum menggoda. Tiba-tiba wanita itu pun mengatakan agar Karto menginap di rumahnya karena dia takut sendirian di rumah. Wanita tersebut mengatakan kalau ayahnya telah meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ibunya meninggal karena bunuh diri. Sampai akhirnya perempuan itu bersandar di pundaknya, dan kemudian jari jemarinya yang lembut menyusuri pusat-pusat birahi tubuh Karto. Karto pun tidak kuasa untuk membalas sentuhan itu. Bahkan Karto melakukannya lebih agresif, dan syahwatnya pun menuju puncak. Wanita tersebut kemudian mengajak Karto masuk ke dalam kamarnya. Karto pun menuruti keinginan dari wanita tersebut. Wanita yang terlihat bertubuh sintal dan padat dan bersih itu akhirnya dibopongnya masuk ke dalam kamar. Karto kemudian berjalan mengikuti perintah perempuan itu yang memintanya menuju ruangan di lantai 2. Ruangan di lantai 2 ini lebih mewah lagi. Lalu menuju sebuah kamar. Di sana ada tempat tidur yang terbuat dari kayu jati pilihan berukir burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayapnya. Cahaya kamar itu tampak remang-remang. Bau aroma wangi memenuhi seluruh ruangan yang didesain untuk pasangan pengantin baru. Karto pun penasaran dan kemudian dia pun menanyakan nama dari wanita tersebut yang begitu mempesona. Wanita tersebut mengatakan dengan lembut kalau namanya adalah Sri Kunti. Sempat terlintas dalam benak Karto kalau nama perempuan itu sangatlah aneh. Tidak seperti nama kebanyakan perempuan. Tapi apa arti sebuah nama? Bisik hatinya. Karto sudah tidak tahan lagi, ingin segera melepaskan nafsu birahinya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.